Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama saya, Fajar Maulana Rahab, di acara Community Monday Meetup untuk sesi regional Asia Tenggara dan Oseania. Seperti biasa pada hari ini saya akan memberikan beberapa informasi terbaru mengenai apa-apa saja yang sedang terjadi di Top Coder saat ini, yang mungkin bisa menarik minat kawan-kawan untuk berpartisipasi dan berkontribusi di komunitas kita. Nah, untuk mempercepat waktu, kita akan mulai saja. Saya akan share screen saya di sini. Sebentar. Oke. Seperti biasa, Community Monday Meetup kita ini dilakukan setiap hari Senin. Kalau untuk sesi regional Asia Tenggara dan Oseania itu kita lakukan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kita punya banyak beberapa regional lainnya yang kita lakukan pada hari ini juga. Kita lakukan selalu setiap hari Senin. Tapi kita ada regional India dan Asia Selatan yang dilakukan di India. Kemudian kita juga ada regional Eropa dilakukan di Finland. Kemudian ada regional untuk US di Amerika sana. Kemudian ada regional Amerika Tengah dan Selatan, serta ada regional untuk Afrika. Jadi ada 5 sesi regional lainnya yang bisa diikutin, dan waktunya berbeda-beda. Untuk tahu waktunya itu bisa dilihat di halaman website kita ataupun di Discord kita. Itu biasanya tertera di sana kalau bisa kawan-kawan ingin bergabung di sana dan bertemu dengan member-member top coder dari regional uh, lainnya. Oke? Dan untuk regional ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan mayoritas daripada member-member kita yang ada di regional ini. Kebanyakan pakai bahasa Indonesia ataupun Melayu, jadi kita akan pakai bahasa ini. Tapi bukan menutup kemungkinan apabila kawan-kawan dari Thailand, dari Filipina, dan lain sebagainya bergabung, kita akan pakai bahasa Inggris. Jadi silakan saja bergabung dan kita akan menyesuaikan nantinya. Oke? Oke, untuk yang pertama, ini adalah meetup kita tanggal 6 Juni. Kita sudah mulai regional ini dari bulan Januari yang lalu, 2022. Jadi ini sudah cukup lama. Kita sudah masuk bulan ke-6 sekarang. Dan sampai hari ini kita masih terus lakukan dengan tujuan memberikan update-update terbaru yang terkini untuk member-member di regional kita ini dengan bahasa pengantar yang lebih mudah dipahami. Jadi tidak harus pakai bahasa Inggris ya kan. Nah, cuma kalau memang ada hal lain yang mungkin kawan-kawan berpikir bisa menjadi nilai tambah untuk acara kita ini, silakan saja kasih saran-saran dan apa namanya masukan agar kita bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Tapi untuk saat ini kita akan pakai ini sebagai sarana untuk memberikan informasi terbaru yang ada di Top Kodar untuk minggu ini, oke? Dan saya akan mulai yang pertama, itu kita mulai dari Top Coder Nation yang ke-17. Top Coder Nation yang digawangi oleh Maestro, beliau yang akan membawakan hostnya untuk acara ini. Biasanya ini akan mengangkat topik-topik terkait dengan top coder yang berkaitan sama teknologi-teknologi ataupun hal-hal yang menarik untuk diangkat di komunitas kita. Dan pada hari ini, pada kesempatan yang kali ini yang ke-17 tanggal 14 Juni nanti pukul 10 pagi waktu Amerika atau pukul 9 malam waktu kita itu waktu Indonesia Barat akan ada Code EBI. Code EBI ini adalah salah satu ambasadornya Top Coder yang baru-baru saja ini direkrut, yang punya passion tentang komunitas dan membagikannya kepada kawan-kawannya serta kawan apa namanya para antusias-antusias teknologi yang ada di Afrika sana gitu. Nah, bagaimana sepak terjangnya si Code EBI ini apa namanya untuk mempromosikan, kemudian mengangkat komunitas kita, men-sharing informasi-informasi ataupun lowongan-lowongan pekerjaan dan memberikan nilai tambah untuk memberikan manfaat bagi bagi komunitasnya bisa dilihat nanti pada acara ini. Itu tanggal 14 Juni pukul 10 waktu Amerika. Kalau waktu kita itu pukul 9 malam. Jadi silakan bergabung apabila berminat. Oke? Itu untuk yang pertama, itu bisa dilihat linknya itu ada di sini, Top Coordination Show 17. Kita pakai application Experience Welcome. Silakan linknya itu nanti akan saya share di bagian chat section di Discord ataupun nanti mungkin di YouTube akan di-share juga di bagian description. Dan itu akan dilakukan tanggal 14 Juni selama 1 jam. Akan ada rekamannya nantinya, tetap akan ada rekamannya. Ini akan kita publish nantinya di YouTube-nya Top Coder, jadi bisa dilihat kapan saja. Buat kawan-kawan yang ingin tahu ataupun nantinya ingin kita punya program menarik nantinya buat kawan-kawan yang berminat jadi ambasador. Di akhir nanti akan saya kasih tahu. Silakan
tonton ini. Ini akan bermanfaat karena Code AB ini termasuk salah satu yang sukses gitu. Nah, sukses dalam mana? Dalam artian apa? Dia memberikan banyak informasi mengenai gig-gig work yang ada di Topcoder dan mengenai kompetisi yang ada dan berhasil menarik banyak member untuk bergabung ke platform kita. Bahkan ada beberapa member yang diajaknya itu sudah mendapatkan pekerjaan gig work di platform kita. Jadi itu sangat sangat membantu komunitasnya, orang-orang yang ada di sana. Jadi bermanfaat, tapi dia juga dapat uang dari sini jadinya. Jadi akan sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang berminat. Oke, silakan bergabung. Ini acaranya 8 hari dari sekarang, masih cukup lama. Tapi kalau kawan-kawan berminat bisa register dari sekarang. Oke. Yang kedua, kita punya Hangout Friday yang ketujuh, di mana semua member Top Coder akan bergabung di sini dan bersenang-senang. Kita akan main game, kita ada hadiah-hadiah kecil, t-shirt, ada duit, dan lain sebagainya, dan bisa berkomunikasi dan berinteraksi, membangun networking sesama member. Jadi pada intinya di sini sebenarnya tempat untuk sosialisasi, anggap saja seperti kafe ataupun bar, di mana kawan-kawan bisa ambil minuman sendiri, tapi ketemunya secara virtual. Mumpung lagi COVID juga ini bisa jadi apa namanya? Jadi alternatif daripada nongkrong di kafe. Ya. Dan ini meetingnya itu kita lakukan, kita pertemuannya itu dilakukan secara virtual menggunakan platform Zoom. Jadi silakan bergabung, ini linknya nanti akan saya share di bagian chat section di Discord untuk Southeast Asia dan Oceania, dan kemudian akan di-share di bagian YouTube. Oke, description. Nah, silakan bergabung, tidak perlu member. Kalau kawan-kawan ingin mengajak rekan-rekan yang bukan member Top Coder juga nggak masalah. Karena yang diminta di sini cuma nama dan kemudian email address. Jadi silakan bergabung. Kalau ada yang pengen tahu mengenai Top Coder, kayak mana kita berinteraksi, kayak mana kita mencari uang di sini, kayak mana cara kita untuk bersenang-senang di sini, mungkin bisa ikutin acara ini. Oke? Itu tanggal 24 Juni 2022 pukul 10 pagi atau jam 9 malam waktu kita. Jadi pas sekali sudah pulang kerja kita semua ataupun sudah siap beraktivitas, pulang ke rumah, buka komputer sambil gabung di sini. Dengerin musik, ada DJ Nick, kemudian ada kawan-kawan yang lain kayak Maestro, Darak, saya dan lain sebagainya. Ya, dan kemudian bisa bergabung untuk mengikuti kuis-kuis dan ada hadiah-hadiah kecil di dalamnya. Oke. Itu adalah untuk yang Hangout Friday. Yang berikutnya kita ada Crowd for Good Challenge. So, basic intro, Crowd for Good Challenge ini adalah salah satu programnya Top Coder di mana kawan-kawan akan diminta untuk memecahkan suatu permasalahan dengan dengan insentif bukan berupa uang. Crowd for Good ini digunakan untuk membantu program-program yang berkaitan dengan apa namanya, hajat hidup orang banyak gitu, yang akan membantu orang-orang kalau kawan-kawan berhasil menyelesaikan permasalahan ini gitu untuk kedepannya. Jadi kalau kalian ingin bermanfaat bagi komunitas, bagi manusia pada umumnya, di sini bisa diikutin. Nah, untuk yang ini Crowd for Good-nya itu ada challenge-nya itu namanya Cancer ML Benchmarking Challenge. Ini akan membantu kawan-kawan pasien-pasien penderita kanker nantinya ke depannya dengan machine learning. Walaupun saya tadi bilang tidak ada insentif berupa uang, tapi di sini karena ini skopnya cukup banyak, maka di sini kita ada sediakan uang juga gitu istilahnya. Ada juara 1, 2, dan 3, memang jumlahnya tidak banyak, $1.000, 500, dan 250. Tapi selain juga uang ini, ada juga kemanfaatan yang akan berguna dan juga prestasi ataupun rasa bangga yang akan kalian miliki karena ini nantinya akan dipakai oleh orang banyak. Jadi silakan ikutin apabila berminat, registrasinya masih 2 hari lagi, masih cukup banyak kalau kalian ingin bergabung. Oke, baca-baca, kemudian kalau memang kalian berminat, silakan register di sini. Oke, itu dia untuk yang Crowd for Good Challenge. Kemudian kita ada Learn Figma. Nah, Top Coder itu bukan hanya ajang untuk cari duit. Jadi, Top Coder itu juga bisa dipakai untuk belajar. Nah, dan di sini kita ada siapkan, dan ini langsung dari expertnya loh. Ada expert yang kita suruh, yang kita minta tolong untuk membuat sebuah studi untuk bagaimana caranya agar kalau kawan-kawan dari nol basicnya tentang desain dan bagaimana tidak pernah menggunakan tools untuk desain bisa menjadi pintar dalam dalam tempo waktu yang cukup singkat, relatif singkat. Jadi di sini akan ada studi kasus dari awal sampai kalian bisa membuat sebuah halaman UI. Oke, jadi Learn Figma ini akan dimentori oleh Yoki. Nah, ini dia. Ada Yoki dan Luis Milan, Maestro. Ada Yoki dan Maestro. Ada 15 tahun pengalaman Yoki di dunia freelance dan kemudian saat ini sudah punya studio desain sendiri dan kemudian dia juga punya pekerjaan sebagai desainer untuk startup di Y Combinator dan lain sebagainya. Banyak sekali prestasi beliau di sini Yoki.
Dan dia akan mengajari kalian, ini gratis. Ini acara ini gratis kalau kalian gabung ke Udemy, ke Coursera dan apa segala macam, mungkin kan akan diminta untuk subscribe atau beli domestika dan lain sebagainya. Tapi di sini kita kasih gratis. Unlock Discourse ini hanya dengan cara register sebagai member. Nah, jadi silakan gabung di Top Coder dan bisa menyaksikan ini. Ada 75 menit videonya, ada 11 video yang tersedia. Ini untuk level beginner. Jadi kalau kawan-kawan dari awal masih belum tahu cara menggunakan ataupun cara berpikir seperti desainer, maka di sini bisa dipelajari langsung dan satu-satunya. Oke? Silakan ikutin apabila berminat. Linknya nanti akan saya share lagi di bagian chat section. Jadi jangan khawatir, itu pasti akan dibagi. Dan kalau kawan-kawan yang tidak nampak nanti bisa tanyakan langsung sama saya. Tapi sebenarnya gampang. Ini linknya topcoder.com/community/learn/figma. Tapi nanti akan saya share linknya. Oke. Selamat belajar. Dan kemudian langsung ikuti kompetisi kita di desain challenge kita di UI track kita. Dapatkan poin TCO-nya dan menangkan hadiah uangnya. Oke. Itu untuk Learn Figma. Yang berikutnya kita ada Data Science Skill Builder. Sebagai informasi, Skill Builder ini adalah program edukasi berbasis kompetisi, di mana kawan-kawan itu diminta untuk menyelesaikan problem-problem. Ada 3 problem, easy, medium, dan hard, di mana setiap problemnya itu punya tingkat kesulitan yang berbeda. Easy pasti lebih mudah, medium nanti akan lebih sulit, dan hard itu pasti akan lebih susah. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, karena kalian akan di-mentori, di spek itu akan dijelaskan bagaimana cara melakukannya, dan kemudian kalau ada yang kurang jelas akan ada mentor atau co-pilot yang bertugas dan bisa kalian tanyakan di forum. Jadi silakan saja kalau kalian memang ingin belajar. Nah, data science ini yang akan dipelajari nanti akan ada tentang bagaimana cara kalian bisa mengikuti kompetisi di Top Coder untuk data science track-nya. Nah, walaupun saya bilang ini adalah kompetisi kompetisi belajar berbasis kompetisi, wah di sini ada hadiahnya juga gitu. Jadi juara 1 sampai 10 itu akan dapat hadiah uang. Nah, makanya kita bilang berbasis kompetisi gitu. Jadi kawan-kawan yang paling cepat untuk menyelesaikannya, kemudian punya tingkat eksekusi programnya yang paling perfect, dia akan di judging, kemudian yang paling tinggi akurasinya itu akan dapat juara pertama. Oke? Silakan ikuti, di sini ada 3, easy, medium, dan hard, di mana nanti setiap ini ada problem yang berbeda-beda. Baca-baca, buka linknya, dan kemudian ikutin. Ini cocok untuk kalian yang masih awam tentang data science, jadi silakan gabung apabila berminat. Oke? Itu untuk skill builder kita. Dan untuk yang berikutnya, kita ada join our Twitter Space chat. Kita ada Twitter Space sekarang. Nah, buat kawan-kawan yang nggak tahu, Top Coder itu punya Twitter account. Twitter account kita ada gitu. Jadi silakan bergabung apabila berminat. Ini dia Top Coder. Kemudian nanti setiap Top Coder Twitter ini tanggal 11 Juni nanti kita akan melakukan yang pertama kali Twitter Space yang akan jadi semacam podcast itu sih sebenarnya. Jadi akan lebih ke ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol bersama pena nantinya. Nah, silakan ikutin apabila berminat. Kita akan bicarakan mengenai teknologi-teknologi terbaru saat ini dan kemudian akan ada informasi-informasi seperti yang ada di Community Mandi Meetup, tapi akan lebih spesifik. Jadi spesifik terhadap teknologi tertentu. Silakan ikuti apabila berminat, itu tanggal 11 Juni ya. Yang berikutnya kita punya Top Gigs of this week. Oke. Nah, Top Gigs of this week ini yang pertama ini Top Gigs ini adalah pekerjaan-pekerjaan outsourcing yang ada di Top Coder yang jumlahnya itu cukup banyak untuk semua orang, berbagai macam teknologi, berbagai macam lowongan, dan kemudian kita akan kurasi beberapa yang kami rasa itu cukup menarik buat siapa saja dan bisa diakses oleh siapa saja gitu istilahnya. Nah, jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir, walaupun di Indonesia tetap bisa kerja di sini. Oke? Yang terpenting adalah kemampuan bahasa Inggris dan kemudian memang memiliki skill yang diminta oleh mereka. Yang pertama kita minta untuk React Native Developer, ini any location, artinya bisa di mana saja kerjanya. Kompensasinya itu 1.250 hingga 1.650 USD per minggu. Ini bukan per bulan, ini per minggu. Artinya kalau dia per bulan 1.250 kali 4 sekitar $5.000. Oke? Durasinya memang cuma 4 minggu, kemudian working hours-nya itu 40 jam per minggu. Working hours-nya itu PDT, silakan konversi dari time zone kita, GMT7 ke PDT atau dari waktu Indonesia Barat ke PDT. Silakan saja langsung dikonversi agar kalian tahu bahwa kalian akan diminta untuk bekerja di waktu mereka kerja gitu. Jadi PDT jam 8 pagi itu di waktu kita itu pukul berapa gitu. Jadi kalian tahu harus bisa stay ataupun aktif di jam yang tersebut. Oke? Yang diminta adalah kemampuan to React Native dan Node Service. Jadi silakan baca requirement-nya dan kalau berminat apply to this job. Oke?
Nah, bagaimana dengan kawan-kawan yang tidak punya kemampuan React Native? Nggak masalah gitu. Kalian tetap bisa dapatkan duit dari sini gitu. Walaupun nggak sebesar ini, kalian bisa dapatkan $500 dengan cara mereferral link apa namanya pekerjaan ini ke kawan-kawan yang memang memiliki kemampuan tersebut. Nah, nanti pada saat kalian login menggunakan akun top coder kalian, ada referral link di sini yang bisa kalian copy. Nah, copy di sini kemudian kalian bisa share ini di mana saja gitu, di sosial media, kemudian di apa namanya? Di LinkedIn, di Facebook, di Instagram, ataupun di grup WhatsApp, di grup Telegram yang memang isinya developer-developer. Pada saat mereka meng-apply menggunakan link yang kalian kasih atau sharing tadi, dan dia diterima nantinya setelah melewati wawancara dan segala macam testingnya, maka kalian akan mendapatkan $500. Begitu mereka diterima, uang itu akan langsung masuk ke PACT kalian. Dan code EBI yang tadi, yang saya bilang di Top Nation bakal muncul, dia pakai yang hal seperti ini gitu. Dari situ dia dapat ada cukup banyak yang dia dapat untuk setiap bulannya. Jadi kalau dia bisa masukkan 3 orang saja sudah 1.500, bukan 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 sedikit itu untuk ukuran siapa saja gitu. Bahkan di US pun 1.500 itu cukup besar gitu. Jadi kalau kawan-kawan berminat tapi tidak punya skill, silakan pakai referral ini. Dan itu berlaku untuk semua gigs kita. Nah, ini untuk React Native Developer, gigs-nya. Kita masih punya gigs yang lainnya. Yang berikutnya adalah Senior React Developer. Tapi di sini yang diminta dari React.js, bukan React Native. Ini juga any location, kompensasinya lebih rendah dari yang tadi, tapi cukup menarik, 820 hingga 1020, berarti sekitar 10 jutaan per minggunya, berarti untuk satu bulan sekitar 40 juta, itu cukup besar untuk gaji untuk React Developer. Durasinya di sini jauh lebih panjang daripada yang tadi, kalau tadi cuma satu bulan, yang ini 52 minggu. 52 minggu sekitar 1 tahun 1 bulan, kurang lebih. Jadi 13 bulan ini durasinya. Working hours-nya 40 jam per minggu dari pukul 8 hingga pukul 5, Senin sampai Jumat. Working hours-nya BST atau Inggris, pukul 3 sore di Indonesia, waktu Indonesia Barat, pukul 8 pagi waktu Inggris. Jadi silakan saja bergabung apabila berminat. Di sini request skill-nya ada, kemudian apply to this job. Tidak punya skill, tapi tahu ada yang jago di sini dan dia butuh pekerjaan, sharekan linknya disebut, kasih ke mereka, biar mereka apply, dan kemudian kalian akan dapatkan uangnya kalau mereka diterima. Oke? Itu adalah untuk scenario developer. Yang berikutnya ada kita punya Cloudera Architect. Ini any location, kompensasinya cukup besar, 1.250 hingga 1.650, durasinya itu 12 minggu atau 3 bulan. Working hours-nya itu 40 jam per minggu, dan ini time zone, artinya kalian bisa sesuaikan dengan waktu kalian sendiri gitu. Jadi kalau mau pagi kalian kerja, siang mau kerja, sore kerja, atau malam, it's up to you, karena dia bilang anytime zone, artinya diterima di berapa di kapan saja kalian akan mulai gitu. Jadi require skill-nya itu Cloudera, Hadoop, Node Service, AWS, Cognos, dan Tableu. Silakan apply apabila berminat, dan kemudian kalau tidak punya skill, silakan share di sini. Cari orang yang memang mengerti Cloudera, referkan ke dia, kemudian kalau dia apply, kalian akan dapat duit kalau mereka diterima. Oke? Dan yang gigs berikutnya ada desain konsultan. Ini juga any location, kompensasinya 1.250 hingga 1.650, durasinya 16 minggu. Working hours-nya 40 jam per minggu, dan working hours-nya itu pakai format IST atau 1,5 jam di belakang kita, waktu India. Kalau kita pukul 7, berarti di sana pukul setengah 6. Nah, kalau ya setengah 6 ya, pukul setengah 6. Jadi silakan bergabung kalau berminat, oke? Nah, di sini customer experience dan employee experience. Ini ada description key responsibilities-nya, basic qualification-nya, dan lain sebagainya. Apply to this job apabila berminat dan kalian merasa memiliki kemampuan ini. Tidak punya kemampuan ini tidak masalah, referalkan gig tersebut ke orang yang kalian tahu memang mengerti tentang hal ini. Oke? Dan yang terakhir ada SharePoint Developer, itu any location juga, kompensasinya lebih besar lagi, 1.350 hingga 1.750, durasinya 26 minggu, working hours-nya 40 jam per minggu, working hours-nya itu EST atau Indian Time. SharePoint Online, Power Application, dan Power Automate. Kita sebenarnya Power Application ini ada kemarin skill builder-nya, saya rasa sudah selesai. Jadi kalau di skill builder ini, kalau ada data science seperti yang tadi saya bilang juga ada lagi dilakukan, ikutin, pelajari serius. Setelah kalian selesai di skill builder tersebut, kalian akan bisa apply ke gig ini karena kami sudah tahu bahwa kalian memang mengerti tentang requirement yang akan diminta gitu. Jadi kalau memang sudah ada yang mengikuti skill builder Power App yang kemarin, silakan gabung di sini, oke? Di sini ada apply to this job, kemudian refer gig ini apabila kalian memang tidak punya skillnya tapi pengen dapat duitnya, oke? Dan selain 5 yang tadi saya bilang gigs-nya itu, kita juga ada platform gigs-nya atau podder.com/gigs. Buka saja ini, semua gig yang ada di sini itu bisa kalian share ke kawan-kawan kalian. Atau kalau kalian ingin apa namanya apply, silakan apply. Ada C++ developer, ada Power App developer yang lainnya, ada performance test engineer, dan lain sebagainya.
view detailsnya, kemudian apply apabila berminat, referkan apabila kalian tidak punya skill tersebut tapi pengen dapetin duit dari sini. Oke, itu untuk Top Gigs. Dan yang terakhir adalah program yang saya bilang, kita ada Top Coder Ambassador, di mana kita mencari member-member top coder yang memiliki semangat dan mencintai top coder untuk menyebarkan tentang top coder di komunitasnya atau di komunitas kalian, inner circle kalian, bawa orang-orang untuk bergabung di sini karena kita akan terus berkembang, akan semakin banyak kesempatan pekerjaan, kontes, kemudian gigwork dan lain sebagainya di tempat kita. Dan kalian akan lebih banyak lagi menikmati fasilitas yang ada di Top Coder. Jadi silakan bergabung, ajak kawan-kawannya. Dan buat yang berminat untuk menjadi Top Coder Ambassador untuk menyebarkan aliran kita, aliran Top Coder gitu ya kan. Kalian bisa buka link yang saya share nanti di chat section dan jawab surveinya dan berikan apa pandangan kalian. Nantinya Jesse akan langsung mengecek aplikasinya hasil surveinya ini dan kemudian buat yang dia rasa cocok, kalian akan dihubungi. Jadi silakan ikutin dari sekarang dan kemudian submit. Oke? Oke, aku rasa itu saja. Sekarang ada update-update terbaru untuk hari ini. Jadi kalau kawan-kawan berminat atau punya pertanyaan, silakan tanyakan di Discord, silakan tanyakan melalui email, bisa hubungi saya di fajar.mln@wearetopcoder.com atau ke email pribadi saya di fajar.mln@gmail.com. Saya akan coba jawab secepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Begitu saya lihat emailnya. Oke? Nah, selain update terbaru tadi, kita juga ada kalender notes, yaitu ringkasan kegiatan kita selama 1 bulan ke depan. Tanggal 27 Mei hingga 8 Juni kita ada Crowd for Good ini, Cancer ML Benchmarking Challenge buat kawan-kawan yang menguasai data science dan pengen bermanfaat bagi umat manusia. Silakan ikuti kontes ini. Akan ada hadiah uangnya, tapi yang terpenting adalah memberikan manfaat bagi umat manusia itu akan sangat luar biasa. Jadi silakan ikutin. Tanggal 8 Juni kita punya SRM yang ke-831 pukul 7 atau pukul 6 malam waktu kita. Pukul 6 sore, pukul 6 malam. Pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Silakan ikutin buat kawan-kawan yang hobi competitive programming dan hobi nyelesain puzzle. Tanggal 10 Juni kita ada RDM, Rapid Development Match yang ke-7, itu juga pukul 8 atau pukul 7 malam waktu kita. Ini adalah gabungan dari development, coding, dan juga untuk structure ataupun untuk penyelesaian algoritma. Jadi silakan ikutin, ada hadiahnya, tapi waktu ini juga cukup cepat. Jadi buat yang berminat silakan ikutin, ada hadiahnya dan ada tantangannya. Tanggal 14 Juni ada Top Coder Nation Show bersama Coach Ebi dan Maestro tentang gigs di Afrika. Ada tanggal 15 Juni ada Rookie SRM. Kalau tadi SRM yang 831 itu soalnya itu lebih sulit, yang Rookie SRM ini lebih mudah. Ini lebih untuk mengajak kawan-kawan itu untuk belajar agar kedepannya itu bisa lebih jago dalam hal menyelesaikan puzzle. Jadi ini lebih disiapin, memang problemnya itu lebih mudah. Itu yang ke-14, kita udah yang ke-14, jadi Rookie SRM yang ke-14 itu pukul 7 atau pukul 6 sore waktu kita. Tanggal 22-29 ada marathon match yang ke-137, itu pukul 1 siang waktu Amerika atau pukul 12 malam waktu kita. Kemudian 24 Juni ada Hangout Friday yang ke-7, dan tanggal 25 Juni kita ada SRM lagi yang 832. Jadi cukup banyak, cukup padat aktivitas kita. Selain itu juga kita punya kontes-kontes, silakan buka topcoder.com/challenges. Di situ kalian bisa lihat kontes-kontes untuk desain, development, QA, dan data science. Jadi silakan ikutin kalau apabila berminat. Ada topcoder.com/gigs di mana kalian bisa mengapply untuk pekerjaan-pekerjaan seperti yang saya tadi presentasikan. Kemudian kita juga ada Thrive, topcoder.com/thrive, THRIVA. Itu bisa dipakai untuk belajar, ada tutorial, ada video workshop, kemudian ada banyak saya tips dan trik yang dijabarkan di sana. Mulai dari development, desain, QA, dan bahkan yang general-general sampai cara interview pun ada di sana. Jadi silakan ikutin apabila berminat. Nah, terima kasih banyak buat semua yang sudah menyaksikan untuk hari ini. Aku rasa cuma itu saja yang bisa aku kasih untuk hari ini, dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.